Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan pegadaian di seluruh Kanwil 10 Bandung. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud yang dipersembahkan oleh Pegadaian Kanwil 10 Bandung. Ganyang Fraud merupakan program perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh insan pegadaian di seluruh unit kerja untuk mencegah terjadinya fraud pada unit kerja masing-masing. Tema podcast kali ini adalah Open Door. Kalau berbicara tentang Open Door, keterbukaan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak diragukan lagi, yaitu beliau merupakan sosok pemimpin yang inspiratif, sangat aktif di media sosial, dan sangat dekat dengan seluruh karyawan Kanwil 10 Bandung khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Beliau lahir dari 1675 km dari Bandung, sangat jauh sekali, yaitu Kota Dompu, Nusa Tenggara Barat. Beliau bergabung dengan Pegadaian dari tahun 1995 dari kasir, pemegang gudang, penaksir, pemimpin cabang di mana-mana, dan kini beliau telah berpengalaman 10 tahun menjadi pemimpin wilayah baik di Makassar, Balikpapan, Jakarta, Denpasar, dan saat ini yaitu Kanwil 10 Bandung. Mari kita sambut Kang Nuril Islamiyah, pemimpin wilayah Kanwil 10 Bandung. Selamat siang Kang Nuril. Selamat siang Angga, luar biasa. Terima kasih, selamat siang buat semua teman-teman. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses dari saya. Oke. Thank you. Gimana sehat Kang Nuril? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat walafiat. Kang Nuril, kalau tadi saya sebutkan Kang Nuril sudah berpengalaman selama 27 tahun di Pegadaian, dari kasir, dari penyimpan gudang, penaksir, pinca di mana-mana, pindah-pindah jadi pemimpin wilayah. Nah, saya ingin berbicara tentang pengalaman menarik Bapak selama 20 tahun itu tentang fraud. Gimana tuh Pak? Pengalaman menarik Bapak yang paling menarik sekali. Oke, terima kasih Kang Angga, terima kasih semuanya. 27 tahun saya bekerja di Pegadaian, tentu pengalaman yang cukup panjang lah. Dari berbagai tugas yang saya lakukan, yang menarik, yang paling besar saya temui kasus fraud itu adalah ada di 2 cabang. Nah, kebetulan saat itu saya dimintakan oleh perusahaan untuk menghandle atau menyelesaikan persoalan itu. Yang pertama itu kasus kreasi di tahun 2005, di mana kreasi tahun 2005 itu kerugian perusahaan sekitar 10,2 miliar dan ada taksiran tinggi berupa senilai 1,8 miliar. Ada 12 miliar. Namun dengan kerja keras kita, dengan segala upaya yang kita lakukan dengan saya dengan tim atas dukungan dari pimpinan wilayah saat itu, alhamdulillah kasus itu kita selesaikan dengan segala upaya, air mata dan segala macam. Nah, kemudian di tahun 2010 juga di satu cabang juga ada kasus taksiran tinggi lebih kurang 30 miliar dan terindikasi kerugian perusahaan sekitar 16 miliar, dan alhamdulillah saya dan teman-teman saat itu bisa meminimalkan kerugian perusahaan hingga kurang dari 2 miliar. Alhamdulillah. Intinya bahwa yang penting gini, jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Yang kedua, kalau kita sudah diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus itu, tugas utama kita adalah tidak lagi menghakimi atau mencari kesalahan, tapi berusahalah untuk menyelesaikan. Karena prinsip kita adalah daripada kita mandi air mata, lebih baik kita mandi keringat. Itu buat kita, sehingga itu pengalaman berharga buat saya. 2 kasus itu yang minimal menempa diri saya untuk secara bijak menyikapi persoalan dan memberikan atau menjadikan itu pengalaman untuk kita lakoni hingga sampai saat ini. Itu Mas Angga. Oke. Jadi di Pegadaian ini tentunya jujur ini sangat penting sekali ya Kang Nuril. Karena setiap kesempatan itu pasti selalu ada untuk terjadinya fraud ya Pak. Oke, kalau
kita bicara tentang tema Ganyang Fraud kali ini di bulan April ini, yaitu tentang open door, Pak. Jadi kualitas komunikasi dalam pemberantasan fraud di unit kerja, baik sesama rekan kerja maupun atasan dan bawahan. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menciptakan keterbukaan tersebut di unit kerja masing-masing? Oke, Kang Angga, kita sebenarnya bersyukur di Pegadaian ini punya nilai atau budaya perusahaan. Apalagi kita sebagai bagian dari BUMN itu sudah memiliki namanya budaya akhlak. Ada amanah, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, ada kolaboratif. Nah, kalau kita semua pekerjaan kita itu mendasarkan pada sikap itu, insya Allah kita akan terbuka, akan amanah, akan tanggung jawab, akan jujur. Nah, mari kita lihat satu-satu bahwa kalau kita kepingin menciptakan keterbukaan sebenarnya. Di poin kita utama di keterbukaan itu kan sebenarnya diawali oleh jujur, ada akhlak di situ. Keterbukaan itu akan ada manakala kita punya kompetensi, pasti. Nah, yang lain lagi keterbukaan itu sebenarnya cerminan dari sikap kita menciptakan lingkungan kondusif. Kemudian kita peduli, kita saling toleransi, itu ada di nilai harmonis. Itu banyak nilai-nilai yang memang bisa kita terapkan untuk menciptakan kondisi kerja kita yang sangat terbuka, baik terbuka di dalam kebijakan maupun keterbukaan dalam kita berkomunikasi. Utama sekali kita saling peduli di antara kita. Nah, kalau kita sudah saling peduli, menciptakan lingkungan yang kondusif, insya Allah keterbukaan untuk menghindari hal-hal seperti itu kita bisa lakukan. Nah, yang perlu kita sadari sama bahwa kenapa sih muncul sikap fraud ini sebenarnya? Yang saya lihat ada dua hal. Pertama, karena kemampuan kita memaknai fraud itu yang itu masih rendah gitu ya. Bahwa fraud itu akan menyebabkan semuanya hilang. Jadi ketika orang sudah melakukan fraud, pasti dampaknya bukan pada dirinya sendiri. Nah, dampaknya adalah sampai pada dirinya sendiri, ada keluarganya, ada masa depan anaknya, ada harkat dan martabat orang tuanya, ada kebahagiaan istri yang harus tidak lagi mereka miliki. Nah, kalau kita sadar bahwa fraud ini akan menyebabkan terjadi seperti itu, insya Allah kita tidak akan melakukan. Satu kata kuncinya adalah fraud tidak mungkin terjadi manakala kita bekerja atas rasa cinta. Nah, kalau kita mencintai anak kita, mencintai masa depan anak, mencintai istri kita, mencintai suami, mencintai keluarga, mencintai orang tua, mencintai perusahaan, dan bahkan tanggung jawab kita sebagai pelaksana atau abdi negara ini, insya Allah tidak akan lakukan. Nah, itu mungkin yang Angga yang saya bisa sampaikan kalau kita bisa bicara buka. Nah, untuk mencapai itu tentu ada keterbukaan di antara semua pihak, ya. Terbukaan, kita saling sapa di kantor, terus saling peduli dengan teman-teman. Nilai harmonis itu di situ ada peduli, ada kita menciptakan kondusif sehingga ya tidak akan muncul lah. Sebab munculnya kejahatan itu sebenarnya ada dua. Adanya kesempatan, adanya niat. Nah, kesempatan itu kita tutup serapat-rapatnya. Niat itu kita coba bentengi dengan budaya kita, budaya akhlak. Itu kan. Jadi udah sesuai dengan budaya perusahaan kita. Betul. Dan tentunya kita tuh kalau bekerja harus selalu ingat dengan keluarga kita yang ada di rumah, karena kalau kita melaksanakan fraud, ingat keluarga kita ada menanti di rumah. Ya. Jangan sampai keluarga kita yang kena dampaknya gitu ya, Kang. Betul. Kalau mencegah fraud itu, Kang Nuril, tentunya semua elemen tuh sangat penting untuk mencegah terjadinya fraud. Yes. Nah, seberapa penting sih kalau pemimpin unit kerja itu untuk mencegah terjadinya fraud di unit kerjanya masing-masing? Oke, bicara seberapa penting pemimpin, pasti penting. Dan kita semua ditakdirkan menjadi pemimpin. Nah, cuman memang karena ini kita struktural, ada pemimpin lingkungan unit terkecil, ada pemimpin cabang, ada pemimpin wilayah, yang semua harus bertanggung jawab atas terlaksananya operasional perusahaan ini dengan baik, yang selalu tumbuh sesuai dengan SOP yang ada. Itu dulu. Nah, maka peran pemimpin itu memastikan bahwa apa yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kadang-kadang ini teman-teman itu di bawah butuh
role model, maka pemimpin harus menjadi role model. Hmm. Kalau dia harus mengajarkan tentang tidak fraud, maka dia orang pertama yang harus tidak melakukan itu. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah harus dilakukan di samping sebagai role model. Kedua, terus memberikan motivasi. Pemimpin harus mampu memotivasi, ya, memotivasi, tidak selamanya berada di depan sebagai penuntun, tidak juga selamanya berada di belakang sebagai pendorong semangat. Tetapi yang saya inginkan pemimpin utama pendidik saya adalah lebih kepada mendampingi rekan-rekan ini menuju tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kata-kata mendampingi ini kalau kita lihat di dalam akhlak itu ada namanya kolaboratif. Kita pemberdayaan. Jadi kita pemberdayaan itu tidak selamanya kita ada di depan menuntun terus sampai kapan, tidak bisa. Kita juga jangan terus mendorong-dorong gitu, tapi kita lebih berada di samping mereka, memberdayakan mereka supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu bisa mencapai cita-cita dan harapan yang diinginkannya. Itu kalau saya. Jadi kata kuncinya adalah pemimpin sebagai role model, pemimpin yang bisa mendampingi teman-teman mencapai sukses yang aman, sukses yang berkelanjutan. Pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin berikutnya yang berakhlak. Oke. Ya, peran pemimpin itu sangat penting sekali ya. Pasti. Dimulai dari pemimpin UPC, UPS kali ya. Itu udah dimulai dari sana. Yes. Nah, Kang, kalau bicara tentang tadi pencegahan, upaya-upaya terbaik apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di operasional maupun di kantor wilayah untuk mencegah terjadinya fraud, Kang? Oke, upaya yang harus dilakukan dari pemimpin dulu. Pemimpin itu ibarat seperti manusia ya, yang bisa menggerakkan itu adalah otaknya. Maka organisasi ini butuh yang menggerakkan, itu adalah pemimpin, leadership. Nah, pemimpin itu berfungsi dua sebenarnya. Dia bisa mempengaruhi dan bisa mengajar. Nah, kata-kata mempengaruhi ini adalah harus dalam bentuk sikap dia yang orang lain itu bisa terpengaruh. Kemudian mengajak bagaimana dia bersama-sama dengan timnya untuk menuju suatu tempat yang kita tuju, melampaui target, tapi dengan tetap mengedepankan atau melaksanakan budaya akhlak. Nah, nanti apa yang dilakukan? Yang pertama sekali tadi role model. Yang kedua, ciptakan betul lingkungan yang kondusif di kantor kita. Adanya koordinasi yang baik antara unit kerja, itu penting itu. Saling peduli. Nah, kalau ada teman yang ya kira-kira ada sesuatu yang kita bisa lihat janggal-janggal, ayo kita peduli. Nah, karena apa prinsip begini? Lebih baik kita menegur saat ini ketimbang kita tegur dia pada saat dia sudah melakukan kegiatan itu atau fraud. Betul. Kita ingat orang bijak bilang begini, saya sering bilang sama teman-teman saya bahwa begini, lebih baik kita tampar dia sebelum supaya dia tidak masuk sumur daripada kita harus mengangkat dia dari dalam sumur. Nah, kalau dari dalam sumur agak susah angkatnya. Pasti dia akan mengambil semua rumput-rumput kecil, dia tarik untuk menyelamatkan diri. Nah, sebelum dia masuk ke dalam lubang sumur yang dalam, maka kita tampar dia. Artinya apa? Kita ingatkan. Karena kita peduli kepada mereka. Itulah bentuk keterbukaan kita. Di samping tadi koordinasi antar unit kerja yang bagus, sehingga kita saling check and recheck kata orang itu kan, check and recheck. Nah, kita saling peduli. Kita hilangkan ego kita masing-masing supaya kita sama-sama ini menjalankan perusahaan ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Kata kuncinya adalah ikuti SOP yang ada, saling peduli, kemudian adanya keterbukaan, yang tadi arah kita keterbukaan, kemudian yang berikutnya adalah tentu SOP, keterbukaan, saling peduli, lingkungan kondusif, selalu berkontributif, ini semua ujung-ujungnya akan sia-sia manakala kita tidak mendasarinya dengan rasa cinta. Oke. Jadi fraud akan hilang kalau kita benar-benar bekerja atas dasar dan dorongan cinta dan tanggung jawab kita. Jadi teguran dari rekan kerja, dari bawahan atasan itu bukan benci, Kang. Bukan benci. Berarti karena sayang dan sayang cinta. Gitu. Karena tadi bentuk kerjasama kita. Oke. Terakhir, Kang, pesan dan amanat Kang Nuril selaku pemimpin wilayah Kanwil Bandung terhadap rekan-rekan kerja kita apa nih, Kang, biar tidak terjadinya fraud di unit kerja masing-masing? Oke. Satu,
sesuai dengan budaya akhlak kita. Yang pertama, ayo di setiap lingkungan kerja kita ciptakan lingkungan yang kondusif. Oke, dari lingkungan kerja dulu nih. Kemudian kita kerjasama. Kita harus berkolaborasi. Kita harus tingkatkan koordinasi antara unit kerja. Kita itu yang ditargetkan. Kita harus peduli. Jadi sesama teman kita harus peduli, saling mengingatkan. Bentuknya adalah karena kasih sayang kita. Nah, sikap kita sebagai pribadi harus tanggung jawab. Kemudian harus jujur, ya. Kemudian harus harus berkontribusi. Nah, semua itu dilakukan atas dasar cinta kita kepada pertama keluarga kita tentunya. Dan tadi yang mendorong kita, yang mendorong paling dalam kenapa kita harus bekerja di Pegadaian itu, pertama karena tanggung jawab kita. Tanggung jawab karena apa? Karena kita cinta kepada anak kita, kepada masa depan anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada keluarga kita, bahkan kita cinta dan mempertaruhkan segala satunya atas harkat dan martabat orang tua kita. Jadi dua, enggak. Yang harus kita melihat lingkungannya, artinya teman-teman kita ini, ya, harus mampu mensupport, ya, bersikap positif, menciptakan lingkungan kondusif, adanya kepedulian di masing-masing pihak, adanya keteladanan dari atasan, ya, adanya saling menghargai, kerjasama yang bagus, kolaboratif, koordinasi antara unit kerja, pemberdayaan di antara sesama. Nah, sementara sikap pribadi kita yang saya sampaikan adalah kita harus bertanggung jawab, karena kita itu dorongan dari dalam, kita harus bertanggung jawab. Kita sudah diamanahkan oleh perusahaan, kita sudah diamanahkan oleh negara, bahkan amanah yang tidak terlihat adalah ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bentuk lain adalah kita harus cinta terhadap pekerjaan ini. Ya. Sekali lagi teman-teman, kata kuncinya adalah pekerjaan apapun itu tidak ada yang sempurna. Nah, seringkali itu kan teman-teman karena, wih, gimana sih pekerjaan ini capek, bla bla, karena sendiri segala macam, maka kalimat dari saya adalah pekerjaan apapun itu tidak ada yang sempurna. Termasuk di Pegadaian ini. Kita dan sikap kitalah yang menyempurnakan. Wah, itu mantap, dia. Mantap. Ya. Oke Pak Kang Nuril, jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, tentunya untuk mencegah fraud itu, tentunya kita harus mengaplikasikan budaya perusahaan kita, yaitu akhlak beserta turunannya, dan ingat orang-orang yang kita cintai. Oke. Mungkin itu ya Kang Nuril? Ya, siap. Oke. Untuk menuju keterbukaan ya. Jadi Ya. kita intinya keterbukaan. Supaya terbuka, maka tanggung jawab. Oke. Harus jujur. Kemudian yang berikutnya harus kolaboratif, Ya. ada kerjasama, dan hilangkan ego masing-masing. Itu Siap, kata Kang kunci. Nuril. Kenapa? Ujung-ujungnya karena kita cinta kepada keluarga kita, cinta kepada perusahaan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Wih, mantap Kang Nuril. Hidup Kang Nuril. Pegadaian. Thank you. Makasih Kang banyak Nuril, ya. makasih banyak atas Makasih waktunya, Kang banyak. Nuril. Terima kasih semuanya. Oke. Salam sehat. Salam sehat dari saya. Salam bahagia. Salam sukses. Salam 5 triliun. Asik. Oke, rekan-rekan insan Pegadaian di seluruh Kanwil 10 Bandung, selesai sudah perbincangan kita bersama Kang Nuril, pemimpin wilayah Kanwil 10 Bandung. Mudah-mudahan perbincangan kita di episode kali ini dapat bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya fraud. Mari kita jaga perusahaan yang kita cintai dimulai dari diri kita sendiri dan unit kerja masing-masing. Ikuti terus podcast Ganyang Fraud bersama narasumber-narasumber hebat lainnya. Mari kita bersama-sama untuk kampanyekan Ganyang Fraud. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar risiko.